Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Selamat sore pemirsa. Senang sekali rasanya kami dapat kembali hadir menjumpai Anda, dan kami akan menemani Anda sampai dengan menjelang azan maghrib nanti. Bersama saya Rizfa Nur Aisyah, inilah Bincang-Bincang Maghrib. Baiklah pemirsa, pada sore hari ini di Bincang-Bincang Maghrib kita sudah ditemani seorang narasumber. Beliau bernama Ahmad Nurhasim yang merupakan Sekretaris Umum Rayon Ki Hajar Dewantara, maksud saya PMII Rayon Ki Hajar Dewantara, dan juga merupakan Ketua Forum Mahasiswa Bidik Misi Universitas Palangkaraya. Selamat sore Kak. Sore. Gimana kabarnya nih Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Kak ya. Dan pada sore hari ini bersama dengan Kak Ahmad Nurhasim, kita akan berbincang dengan tema wajah pendidikan Islam masa kini. Nah, sebelum nih Kak kita membahas tentang tema kita wajah pendidikan Islam masa kini, nah alangkah lebih baiknya nih kalau kita semua nih tahu dulu nih, Kakak kan sebagai Sekretaris Umum PMII Rayon Ki Hajar Dewantara dan juga merupakan Ketua Forum Bidik Misi Mahasiswa Bidik Misi Universitas Palangkaraya. Nah, kesibukannya saat ini apa sih Kak? Kalau saya kesibukannya sekarang ini selain di rayon itu seperti kayak kegiatan-kegiatan itu di bidik misinya, saya biasanya ini kan kayak masa penerimaan mahasiswa baru. Nah itu saya biasanya bantu-bantu di kemahasiswaan Universitas Palangkaraya, seperti pengarahan ke mahasiswa bidik misi, seperti itu. Oh, jadi menyesuaikan dengan tugas sebagai ketua forum mahasiswa bidik misi tadi ya gitu. Kemudian selain itu Kak, kan kita lagi di tengah pandemi COVID-19 nih. Mungkin kegiatan-kegiatannya tidak bisa lah secara seperti biasa gitu, ada interaksi yang memang mengumpulkan orang banyak segala macam. Nah, kegiatan Kakak sendiri apakah juga ada batasan gitu ya dalam interaksi dengan yang lainnya? Kalau batasan itu tidak ada, olehnya saya itu menggunakan media sosial seperti kayak IG, Facebook seperti itu, Oke, jadi menggunakan media sosial tadi ya Kak. Untuk penerimaan mahasiswa baru itu datang langsung ke kampus atau gimana sih? Kalau itu pendaftarannya melalui online. Oh, online. Pendaftarannya online, untuk berkas-berkasnya pengirimannya juga online, seperti itu. Oke, jadi itu kesibukan sekarang Kak ya. Nah, terus kita ingin tahu juga Kakak sendiri backgroundnya ini kan kita membahas tentang pendidikan gitu ya. Apakah dari pendidikan kah atau kan dari fakultas apa gitu di UPR sendiri? Kalau saya di Universitas Palangkaraya ini di program studi pendidikan teknik mesin. Pendidikan teknik mesin. Walaupun pendidikan tapi ada teknik mesinnya. Oke, itu nanti gimana tuh? Nantinya bisa menjadi guru SMK. Guru SMK ya. Oke. Dan selain jadi guru SMK juga mungkin ada prospek kerja lainnya nih. Kalau prospek kerja ke perusahaan itu biasanya bisa. ada. Oke, nah mungkin kita langsung aja kayak membahas tema kita, yaitu wajah pendidikan Islam masa kini nih Kak. Nah, Kakak sendiri Kak Hasim ya, Kak Hasim ya. Kakak Hasim nih memandang wajah pendidikan Islam masa kini itu seperti apa sih? Kalau menurut saya sekarang ini pendidikan Indonesia itu sudah bagus. Seperti itu, sudah bagus, sudah tertata rapi seperti itu. Walaupun di masa pandemi ini masih banyak kayak guru-guru SMK itu menggunakan media online seperti pembelajaran daring, seperti itu. Lalu bagaimana Kakak memandang dengan pendidikan Islam masa kini nih Kak? Kalau pendidikan Islam, kan saya kan dari alumni Yayasan Sunan Rahmat SMK Sore. Di mana tuh Kak? Itu di Kabupaten Tulungagung di Jawa Timur. Oh, di Jawa Timur. Nah, itu walaupun SMK itu di sana dia
diajari bagaimana beragama Islam itu dengan baik. Oke. Nah, seperti pelajaran-pelajaran tauhid, tauhid, Akidah. ya itu di sana diajarin. Ditambah lagi pendidikan kejuruannya, nah, supaya nanti kalau setelah lulus Sekolah pendidikan nantinya bisa siap kerja. Siap kerja dan juga sikap pun juga terbentuk. Khususnya sebagai seorang muslim begitu ya. Nah, artinya kan itu ada integrasi begitu ya antara pendidikan umum dengan keislamannya seperti itu. Dan kakak sendiri bagaimana ketika menjalani pendidikan di sana? Mungkin kegiatan-kegiatan keibadahannya kah? Kegiatan beribadahnya yang sebelumnya itu masih kurang, setelah saya bersekolah di sana itu menjadi lebih taat seperti itu. Oke. Itu memang sudah berapa lama ada di sana? Itu sudah lama sih Kak, itu dari tahun 96. Oh, lama juga gitu ya. Dan kakak sendiri angkatan keberapa tuh? Saya angkatan 2014. Lulus. Jadi saya lulus 2017. 2017. Terus merantau ke sini gitu ya? Iya, merantau ke Palangkaraya untuk kuliah. Kenapa memilih Palangkaraya sih Kak? Yang pertama pendidikannya murah di sini. Oke. Orang banyak berpikir justru pendidikan di daerah Jawa yang murah loh. Iya. Di sini murah itu karena UKT. Oh, UKT. Kayak UKT-nya itu masih standar gitu standar, ya. Dibanding di Jawa. Ya walaupun untuk kesehariannya itu berbeda jauh dengan di Jawa. Oh begitu. Kalau misal biaya hidup segala macam mungkin lebih murah di sana gitu ya. Oke. Dan alhamdulillahnya saya kuliah di Palangkaraya ini mendapatkan bidik misi tadi ya. Dan sampai terpilih menjadi ketua forum mahasiswa bidik misi itu gimana nih ceritanya? itu ceritanya sangat panjang. Sikat ya, mungkin bisa sharing Kak. Yang pertama motivasi saya yang awalnya itu cuma ikut-ikutan, dan seterusnya itu kok jadi kayak kok pengen menggali gitu nih. Seperti kan saya kan sudah dapat bidik misi nih. Nah itu kenapa tidak saya sharing ke orang-orang masyarakat luar, gimana sih cara dapat bidik misi, gitu. Gimana sih cara kuliah walaupun dengan keterbatasan ekonomi gitu ya. Tapi itu tetap bisa kuliah seperti itu. Oke, bicara tentang hal itu gitu ya, dengan pendidikan sekarang ini, dimana mungkin kalau untuk berkuliah itu banyak sekali sih menurut saya juga ya, masyarakat yang memang memandang mahal gitu, dalam artian dari segi biaya seperti itu, sehingga juga menjadi hambatan ya untuk anak-anaknya ataupun juga generasi muda untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, kakak memandang itu bagaimana tuh? Kalau menurut saya itu di saat ini itu pandangan siswa SMA atau SMK itu masih kurang untuk melanjutkan ke kuliah, apalagi kalau yang SMK. Nah, yang SMK itu masih kurang karena walaupun dia dibekali untuk siap kerja, tapi pengalamannya, mentalnya itu masih kurang, dan di saat kuliah itu bisa digembleng lagi gitu ya, soft skills dan juga hard skillsnya gitu ya. Nah, lalu kakak bagaimana sih melihat tentang pendidikan masa kini gitu ya? Kan memang seharusnya juga kita tuh perlu gitu mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dalam setiap pengetahuan yang kita peroleh, khususnya kita sebagai muslim gitu ya. Nah, lalu kakak memandang hal demikian bagaimana sih kalau backgroundnya mungkin nih ya dari madrasah,
aliyah, sanawiyah atau ibtidaiyah gitu ya, atau juga dia melanjutkan ke jenjang STAIN, IAIN kan, otomatis itu jelas integrasinya gitu ya antara nilai-nilai keislaman dalam pendidikan yang dilaksanakan gitu ya. Nah kalau kakak sendiri kan kampus negeri gitu ya, itu bagaimana sih, apakah memang integrasi nilai-nilai keagamaan itu, keislaman itu penting gitu ya, dan juga sudahkah selama ini diterapkan gitu? Kalau menurut saya itu sangat penting, walaupun di universitas negeri, dan itu untuk para mahasiswa itu harus bisa mencari seperti organisasi-organisasi supaya dia bisa menambah wawasan keislamannya. Seperti saya ikut PMII, kan itu kan pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Nah itu masih di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Dan ada juga organisasi lainnya mungkin ya, seperti kami, HMI, IMM gitu ya, dan lainnya. Mungkin kembali kepada individu masing-masing lagi gitu ya, ingin berproses di mana seperti itu. Nah, lalu kita ingin mengulik tentang tadi bidik misi gitu kayak yang kita lihat selama ini gitu ya, banyak kok gitu yang mendapatkan bidik misi akan tetapi dikatakan tidak tepat sasaran, dalam artian bisa jadi uang yang diperoleh maksudnya itu digunakan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk pendidikan gitu ya. Mungkin boleh gitu ya menyisihkan untuk keperluan pribadi, tapi kita tahu lah gitu ada sih yang memang oknum-oknum yang juga menyalahgunakan seperti itu. Nah lalu juga dengan kasus yang tidak tepat sasaran, dalam artian ada yang lebih membutuhkan nih, tapi justru yang mendapatkan itu yang sebenarnya dia masih mampu kok untuk memenuhi kebutuhan kuliahnya seperti itu. Kalau menurut pandangan saya yang tidak tepat sasaran itu gimana lah, kan itu kan sudah pendaftarannya itu kan dari awal. Nah itu kan proses untuk pencabutan bidik misi itu sangat panjang. Nah, jadi ya walaupun tidak tepat sasaran itu ya setidaknya bisa dipergunakan sebaik mungkin gitu. Ya walaupun nanti kan kita tidak tahu apa namanya itu karma. Iya betul. Karma kan ya setiap orang kan tidak tahu seperti itu. Baik. Nah lalu terkait dengan sejauh ini kakak sebagai ketua Forum Mahasiswa Bidik Misi, apakah pernah menemukan kasus-kasus yang demikian sih kak? Kalau kasus sedemikian itu kalau di Universitas Palangkaraya itu banyak ya. Gimana tuh tindak lanjutnya biasanya? Kalau dari Permadiksi sendiri itu olehnya organisasi intrakampus itu tetap bekerja sama dengan bidang kemahasiswaannya. Nah, itu untuk tindak lanjutnya itu masih seperti yang tidak tepat sasaran itu yang dia tidak melanjutkan kuliah. Ya walaupun tidak tepat sasaran dia tetap kuliah, itu tetap dilanjutkan untuk bidik misinya. Tetapi untuk yang tidak lanjut kuliah, nah itu bisa digantikan gitu ya, untuk mahasiswa yang lebih membutuhkan seperti itu. Nah, lalu terkait dengan hal seperti itu, pernahkah mungkin selama ini juga laporan-laporan yang berdatangan gitu ya kepada kakak gitu selaku ketua Formadiksi? Laporan-laporan? Laporan-laporan itu banyak sih sebenarnya. Untuk laporan mahasiswa ini tidak aktif kuliah, ini kelanjutannya gimana kak? Nah dari situ kami dari Formadiksi ini melanjutkannya ke bidang kemahasiswaan, dan nanti sama dengan bidang kemahasiswaan itu didata, dan apakah memang benar ya mahasiswa tersebut tidak aktif. Nah dan
jikalau benar itu nanti bisa digantikan. Oke, untuk catatan penting dari mahasiswa bidik misi ini apa sih Kak? Kan yang saya tahu memang harus target selesainya itu 4 tahun ya, 4 iya. tahun 8 semester ya. Apabila mungkin lebih daripada itu biasanya konsekuensi yang ditetapkan bagaimana Kak? Kalau konsekuensinya itu dari pihak Universitas Palangkaraya sendiri itu memberikan untuk dia tidak lulus 4 tahun. Untuk semester selanjutnya itu dia diwajibkan untuk membayar UKT sendiri gitu ya. Oke. Lalu sendiri. apakah ada mungkin kewajiban mengembalikan uang yang sebelumnya gitu? Untuk mengembalikan sampai saat ini itu tidak ada. Tidak ada ya. Iya. Di aturan pun juga tidak ada begitu kah? Untuk aturannya Ada. Kalau yang menurut saya baca itu tidak ada. Oh, tidak ada Iya. juga ya. Jadi kalau misalnya sudah lebih dari 4 tahun, silahkan tanggung jawab masing-masing Iya. gitu ya. Oke, nah lalu kita terkait dengan tema kita nih ya, masih dengan tema kita yaitu tentang pendidikan Islam gitu ya. Kan kalau tadi kakak sharing gitu ya terkait dengan kakak sendiri pernah gitu ya melalui masa pendidikan di sekolah swasta ya, yayasan ya, tapi memang dinaungi dengan nilai-nilai keislaman seperti itu. Nah, kiranya seberapa penting sih Kak nilai-nilai keislaman itu diterapkan nih dalam dalam ruang-ruang pendidikan seperti itu? Nilai-nilai keislaman itu menurut saya itu sangat penting karena itu sebagai uang saku, sebagai bekal gitu, sebagai bekal untuk kita nantinya setelah mati. Setelah meninggal dunia gitu ya. Oke, jadi ada kewajiban juga gitu ya. Selain kita menuntut ilmu duniawi juga bagaimana nanti untuk bekal kita di akhirat seperti itu. Nah, lalu mungkin dalam forum bidik misi sendiri gitu ya, biasanya ada nggak kegiatan keagamaan Kak yang memang diimplementasikan di dalamnya gitu Kak? Kalau kegiatan bidik misi ini biasanya kami mengadakan bakti sosial sih. Bakti sosial. Bakti sosial ke pondok pesantren seperti itu. Oke, ini kita mau Idul Adha nih, ada kegiatan nggak? Mungkin kurban gitu? Untuk sekarang masih belum ada. Oke, tapi dari kampus ada mungkin ya? Kalau di kampus itu diadakan. Ada gitu ya? Di Masjid Salahuddin. Masjid yang di UPR itu ya? Oke, jadi panitia nggak Kak? Kalau saya tidak. Enggak ya? Oke. Lalu bagaimana dengan pendidikan yang kita jalani selama ini gitu Kak ya? Mungkin juga masih ada yang tidak maksimal gitu dalam pengimplementasian nilai-nilai keagamaan. Dan kalau kayak di swasta sendiri kan pasti adalah gitu memasukkan mata kuliah seperti pendidikan agama Islam begitu ya. Kalau di UPR sendiri bagaimana Kak? Kalau di UPR itu pada saat awal masuk itu ada mata kuliah pendidikan keagamaan. Itu setiap agama itu berbeda untuk dosennya. Yang di UPR ini oleh saya Islam, saya belajar agama Islam. Nah, di situ diajari pandangan Islam secara luas, seperti itu. Pandangan Islam secara luas. Terus selain itu apa lagi Kak? Selain itu untuk sikap-sikap gimana kita berkomunikasi dengan yang lebih tua itu. Etika etikanya. Nah, lalu adakah kegiatan-kegiatan yang mungkin sifatnya pada mentoring begitu ataupun juga belajar mengaji dan lain sebagainya? Untuk mengaji sih tidak ada. Cuman kemarin kami dari pendidikan teknik mesin itu berkolaborasi dengan mahasiswa PG PAUD itu mengadakan sholawatan. Nah itu ya walaupun walaupun sederhana gitu ya bisa
bisa mengadakan kegiatan seperti itu. Oke, mungkin kedepannya ada nggak kira-kira program yang ingin dilaksanakan dari PMI Rayon Ki Hajar Dewantara sendiri kah, ataupun dari Formadiksi UPR sendiri untuk kira-kira ini kegiatan yang bisa mengedukasi nih dalam hal pendidikan Islam begitu? Kalau di PMI Rayon Ki Hajar Dewantara ini untuk kegiatan kedepannya ini ada, itu kegiatan pelatihan soft skill, menjadi mentor, host, MC. Oke, kegiatan keagamaannya mungkin nggak yang memang kegiatan keagamaan itu tiap malam Jumat itu seperti mengaji bareng, kayak kalau yang di Jawa itu biasanya yasinan. Oke, yasinan ya. gitu ya. Di Formadiksi sendiri memang lebih kepada kemahasiswaan atau bagaimana? Kalau Formadiksi sendiri lebih ke kemahasiswaan. Olehnya di dalam Formadiksi ini tidak hanya mahasiswa muslim saja, ya, jadi ada berbagai agama di dalam situ. Oke. Nah, jadi harus ada kayak seperti toleransi, toleransi sama umat beragama begitu ya. Nah, lalu masih terkait dengan tema kita, yaitu pendidikan Islam, wajah pendidikan Islam masa kini gitu ya. Kakak melihat bagaimana sih pendidikan Islam selama ini begitu ya, apakah sudah teroptimalisasikan begitu ya dalam setiap elemen instansi pendidikan begitu, ataukah kira-kira masih perlu pemerataan nih, atau harus ada pemaksimalan lagi ke depannya? Iya, untuk pendidikan Islam menurut saya sih sudah merata, di MA, MTS, di MI seperti itu. Untuk jenjang yang lebih tinggi itu kan sudah ada seperti IAIN, UIN gitu. Oh, kalau kakak memandangnya seperti itu, jadi ada ada pengelompokan itu tadi ya, kalau pemerataan untuk standar pendidikan di MI, MTS, MA, dan IAIN setingkatnya seperti itu ya. Nah, lalu kan kita juga melihat gitu ya, bagaimana dengan pendidikan-pendidikan yang ada di sekolah dasar, kemudian sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas gitu ya. Nah, ini kira-kira menurut kakak sendiri gitu ya, sudahkah gitu pendidikan Islam itu memang diterapkan dalam artian terlaksana dengan baik begitu selama ini? Kalau menurut saya itu sudah terlaksana, ya walaupun sekolah itu sekolah negeri seperti itu, dan biasanya itu untuk guru agamanya itu langsung diambil dari yang backgroundnya pendidikan agama, ya, agama Islam gitu ya. Agama Islam. Oke. Kakak dulu backgroundnya sebelum SMK apa, Kak? Kalau saya SMP atau MTS? Di SMP. Oh, SMP. Ya. SD-nya? Di atau SD, MI? ya. Oh, SD gitu ya. Nah, mungkin pengalaman waktu itu gimana nih? Mungkin pendidikan Islam yang diperoleh, Kak? Kalau menurut saya sudah banyak yang saya dapat itu seperti setiap siswa saya saat SMP itu diwajibkan untuk bertarawih di sekolah. Seperti itu. Ya kan, bisa dilihat bisa di tempat saya itu sama SMP itu ya sangat termasuk dekat gitu. Nah, jadi setiap malam bulan Ramadan, bulan Ramadan itu kami diwajibkan untuk bertarawih di sekolah. Oke. Ini menarik Kak ya, karena kalau mengingat pada masa SD SMP gitu ya, itu kan kita punya buku waktu bulan Ramadan gitu ya, buku kayak kegiatan ibadah setiap harinya itu apa aja, puasanya, terus sholat lima waktunya itu ada contreng kan kalau misalnya sholat segala macam. Mungkin di situ juga bisa melatih kejujuran dari peserta didik segala macam gitu ya, dan juga melatih kedisiplinan dalam beribadah. Tapi kayak untuk mungkin beberapa tahun terakhir ini
saya tidak menemukan lagi gitu ya pada bulan Ramadan anak-anak yang berbondong-bondong untuk minta tanda tangan imam sholat gitu ya. Itu bagaimana sih Kak kalau kita melihat pendidikan Islam kala beberapa tahun yang lalu begitu ya dengan sekarang, mungkin seharusnya hal yang itu bisa kok gitu ya sekarang kita terapkan lagi, tapi kok sekarang sudah tidak ada gitu terkikis yang demikian itu. Kakak memandang gimana tuh? Sangat jelas itu perbedaannya. Apalagi saya setelah berpindah dari Jawa ke sini, itu sangat jauh. Dan di Palangka sendiri itu untuk musola yang kalau di Jawa itu musola itu yang kecil, kalau yang besar itu masjid. Langgar kalau sini nyebutnya juga ya. Kalau yang di Palangka ini menurut saya masih kurang. Kurang maksudnya kurang apa tuh? Masih kayak musola yang kecil-kecil itu masih yang meramaikan kurang, gitu ya. Kurang banyak seperti itu. Kan kalau di Jawa sana itu setiap RT itu setiap RT itu ada masjid, ada langgarnya seperti itu. Jadi di setiap sore itu masyarakat RT setempat itu bisa belajar ngaji di situ. Itulah pentingnya sebenarnya juga kita sebagai pemuda juga ya turut serta sih sebenarnya dalam meramaikan tempat-tempat ibadah. Dalam artian bagaimana kita bisa menghidupkan nih tempat ibadah gitu ya. Karena mungkin bisa jadi kaum-kaum yang tua pun juga bekerja atau apa segala macam kan ya, justru kaum-kaum muda yang masih segar bugar gini ya yang harusnya mengaktifkan lagi gitu kegiatan-kegiatan yang ada di tempat ibadah seperti itu. Nah lalu sebenarnya dalam hal pendidikan Islam itu kan kita perlu seorang mentor atau guru lah bahasanya ya Kak ya, dalam membimbing kita untuk bisa sejalan gitu dalam nilai-nilai keislaman. Nah kira-kira Kakak memandang hal itu bagaimana sih? Kalau seperti mentor, menurut saya itu kita sebagai manusia itu harus bisa mencari seperti mencari guru. Ya setidaknya satu lah guru yang bisa membuat diri kita ini berubah, yang dari awalnya itu tidak taat, yang sekarang menjadi taat. Oke, minimal berubah menjadi lebih baik begitu ya. Karena mungkin ketaatan itu kita juga tidak bisa sih, dalam artian kita sebagai manusia nggak bisa mengukur bagaimana ketaatan seseorang seperti itu ya. Dan lalu bagaimana sih Kak mungkin harapan Kakak ke depannya begitu ya terkait dengan pendidikan Islam masa kini begitu ya, khususnya yang ada di wilayah kita gitu ya. Untuk kedepannya harapan saya bisa lebih baik lagi untuk pemerataannya seperti itu. Dalam sebenarnya kan kalau keislaman itu kan tergantung diri pribadi masing-masing. Setidaknya bisa mencari seorang mentor supaya untuk bisa lebih baik lagi. Ya, kalau tidak bisa mencari mentor seperti ustadz, itu setidaknya bisa mencari teman sebaya yang dia ini punya kelebihan di bidang keislaman itu ya Kak ya. Dan mungkin kira-kira apa ya, perlukah kedepannya itu adanya inovasi-inovasi terkait dengan pengintegrasian gitu ya antara mata pelajaran yang umum begitu ya dengan nilai-nilai keislaman? Kalau menurut saya itu harus ada sih. Untuk yang contohnya yang tadi yang setiap Ramadan itu kayak mencontreng itu harusnya itu diadakan lagi supaya bisa menambah seperti kejujuran, kedisiplinan bagi anak-anak gitu, mengajarkan anak-anak sedari dini juga gitu untuk mengenal kewajiban dalam beribadah seperti itu ya. Karena secara tidak langsung sebenarnya
hal-hal yang demikian itu mendorong anak-anak loh untuk belajar, artinya disiplin, ibadah, kemudian juga melatih mereka begitu dalam hal menjalankan kewajiban mereka sebagai seorang muslim seperti itu. Kalau misalnya kayak sekarang kan udah nggak ada lagi gitu ya, entah mungkin di wilayah lain mungkin masih ada, nggak tahu juga gitu ya. Karena yang saya lihat mungkin di daerah saya juga gitu ya sudah tidak ada lagi begitu ya, dan ini sangat disayangkan sih sebenarnya karena kalau pengalaman gitu ya ini sebenarnya cukup efektif gitu ya. Karena kalau anak-anak itu kan mereka masih masih perlu hal-hal seperti itu, berpikir untuk bisa melakukan sesuatu dengan jujur gitu ya, melakukan sesuatu yang memang baik begitu untuk mereka seperti itu. Dan memang sebenarnya juga pengintegrasian antara pelajaran umum gitu ya dengan nilai-nilai keislaman itu saya rasa sangat penting, terlepas gitu ya mungkin backgroundnya seseorang itu bukan dari MI, MTS, kemudian MA ataupun STAIN dan IAIN gitu ya. Karena ketika kita belajar tentang bagaimana mengedukasi anak-anak, mengedukasi seseorang dalam hal nilai keislaman itu tentunya perlu ilmu begitu ya. Lalu mungkin kakak sendiri harapannya nih untuk kawan-kawan yang ada di luar sana, pemuda gitu ya, dalam khususnya bagi orang-orang yang berkecimpung dalam hal pendidikan nih kak, ada nggak sih mungkin harapan dan saran juga supaya bisa nanti khususnya sebagai muslim gitu ya dalam hal menerapkan nih nilai-nilai keislaman di setiap bidang yang dijalani gitu ya, dalam hal mendidik ataupun melakukan aktivitas sehari-hari. Ya, untuk harapannya itu sebagai pendidik itu harus bisa seperti menanamkan nilai-nilai keislaman kepada anak didiknya, itu supaya nantinya bisa merubah sikap, untuk merubah pola pikir siswa tersebut. Oke, nah mungkin setelah ini nanti kayak pengabdian seperti apa sih yang akan kakak lakukan gitu ya, kakak sebagai seorang pendidik gitu ya, meskipun pendidikan mesin teknik ya, teknik gitu, tapi kan tetap gitu ya kakak membawa amanah untuk kedepannya nanti menjadi seorang tenaga pendidik begitu ya. Tentunya ada kewajiban nanti kedepannya mendidik peserta didik kakak gitu ya, anak-anak ataupun remaja nantinya. Nah lalu bagaimana nih kakak berupaya mengimplementasikan nilai-nilai keislaman dalam profesi kakak ke depannya nanti? Untuk pengimplementasian penerapannya nih. Penerapannya itu harus menerapkan kedisiplinan. Olehnya di teknik di mesin sendiri itu kedisiplinan itu sangat penting. Nah supaya nantinya keselamatan kerja itu tetap terjaga. Oke. Nah mungkin penerapan nilai-nilai keislamannya ketika mungkin waktunya sholat kah atau bagaimana gitu kak, bisa kakak lakukan nih ke depannya? Mungkin ada kayak rencana kah ke depannya, bayangan yang akan dilakukan? Karena kita sebagai seorang muslim kita punya kewajiban nih untuk menyampaikan pesan dakwah gitu dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Untuk pesannya sebagai pendidik itu pada saat waktunya seperti sholat lima waktu itu ya harus tepat waktu itu. Ya walaupun sedang bekerja ya setidaknya itu meluangkan waktu sebentar untuk beribadah. Nah gitu kak ya, dan nggak kerasa nih kak ya kita sudah berbincang-bincang pada bincang-bincang maghrib sore hari ini, dan kita sudah berada di penghujung acara. Saya selaku pembawa acara gitu ya untuk acara bincang-bincang maghrib kita pada sore hari ini mengucapkan terima kasih nih kepada kakak sudah mau berkenan hadir di tengah-tengah kami, dan juga mudah-mudahan next time bisa sharing lagi gitu ya di bincang-bincang maghrib. Terima kasih kak sebelumnya kak ya, dan terima kasih juga kepada pemirsa telah menyaksikan acara ini sampai dengan selesai. Saya Rizwan Nur Aisyah mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa untuk terus saksikan bincang-bincang maghrib setiap Senin, Rabu dan Jumat pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Akhir kata billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurnal TV, One City, One TV.
Sesaat lagi tiba waktunya untuk salat maghrib di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya.